Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,02% ke angka 6.935. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi Bapak Loh Keng Hong dan hari ini harganya kembali bergerak naik. Bagaimana potensi sahamnya ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, satu hari terakhir ini banyak keluar artikel yang membahas tentang Loh Keng Hong dan saham Pegas. Bisa kita lihat pada saat kita tulis Pegas, keluar hasil search dalam satu hari terakhir ini banyak artikel dengan judul salah satunya Loh Keng Hong buka-bukaan alasan beli saham Pegas. Coba kita baca salah satu artikel. Jika kita baca lebih jelas, di sini memang tertulis bahwa Bapak Loh Keng Hong ada membeli saham Pegas di sekitar harga 110 setelah menjual semua saham MBSS. Tapi bisa kita baca di sini lagi, setelah membeli di sekitar 1100, saya mendorong semuanya terus naik ke 1800. Jadi ini sebenarnya wawancara atau artikel yang lama. Ini adalah pemberitaan yang lama. Saya juga kurang tahu kenapa pemberitaan lama ini hari ini atau kemarin dipublis lagi, dan memang hari ini Pegas naik 6% lebih. Tapi harus ingat, Bapak Loh Keng Hong saat ini kita tidak tahu apakah memang masih punya saham Pegas atau sudah membuang semuanya. Karena jika kita ikutin artikel sebelum-sebelumnya, pernah ada satu artikel yang menjelaskan bahwa Bapak Loh Keng Hong sudah menjual semua saham Pegasnya. Jadi jika kita lihat artikel berita yang menyatakan beli di sekitar 1100, bisa kita lihat di tahun 2023 Pegas belum sempat menyentuh 1100. Harga 1100 yang pernah disentuh itu, yang terakhir itu jika kita lihat di sekitar tahun 2021. Jadi bisa saja artikel ini menyatakan Bapak Loh Keng Hong pernah membeli Pegas di 1100 dan harga sempat naik sampai 1800. Bisa kita lihat di sekitar daerah sini. Jadi di artikel berita itu tidak menyatakan bahwa Bapak Loh Keng Hong membeli saham Pegas saat ini. Tapi karena ada pemberitaan seperti ini, hari ini Pegas naik hampir 7%. Tapi jika kita lihat broker summary, kenaikan 6% lebih ini memang terlihat ada akumulasi, tapi akumulasinya tidak besar. Asing yang sebelum distribusi hari ini juga terlihat masuk akumulasi. Jadi Pegas memang secara tren saat ini belum oke, karena masih mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA. Kenaikan hari ini memang berada di atas garis EMA 50 di harga 1395, tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 150 di sekitar 1445. Dan saat ini memang terlihat Pegas masih kuat bertahan di support 1350. Tapi tetap saja menurut saya, apabila Pegas minggu ini mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break, hati-hati, Pegas masih ada potensi untuk kembali melemah menuju harga 1350. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit atau hold saja terus selama support di 1350 ini tidak terlewati. Tapi apabila teman-teman besok baru mau coba ikutan entry, sebaiknya jangan terlalu FOMO, karena ingat artikel berita yang keluar satu hari terakhir ini tidak menyatakan bahwa Bapak Loh Keng Hong kembali mengakumulasi saham Pegas di harga bawah. Sekarang kita coba lihat saham yang dipunya Bapak Loh Keng Hong yang lainnya, yaitu BNGA. BNGA bisa kita lihat hari ini kembali turun 1% lebih ke harga 1630. Dan bisa kita lihat sebelumnya BNGA memang masih bergerak sang uptrend setelah berhasil bertahan di atas garis EMA 50 150, terus bergerak naik tapi mencoba untuk break 1800. BNGA saat ini sudah mulai melemah. Dan penurunan hari ini membuat BNGA sudah turun di bawah support di EMA 50 di sekitar 1655. Walaupun memang ini belum terkonfirmasi break, tapi apabila minggu ini BNGA terkonfirmasi break support di EMA 50, maka secara tren BNGA sudah tidak bergerak tren. Dan ada potensi lanjut turun menuju support di sekitar 1600. Dan garis EMA 50 akan berubah menjadi resistennya. Dan bisa kita lihat untuk broker summary, penurunan 1% lebih ini terlihat masih ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat masih distribusi saham BNGA. Jadi untuk BNGA
Secara tren saya sudah kurang begitu oke, sudah mulai terlihat tanda-tanda perbalikan arah, dan saya lihat masih ada potensi 1 minggu ke depan BNGA untuk menembus garis EMA 50 menuju support di sekitar 1600. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, paling aman menurut saya coba wait and see dulu dan tunggu di sekitar 1600. Karena memang 1 minggu terakhir ini BNGA sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman lihat BNGA berhasil bertahan dari rebound dari 1600, bisa coba entry dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai harga 1700 untuk target take profit jangka pendeknya. Selanjutnya DLD bisa kita lihat hari ini juga turun 2% lebih ke harga 206. Dan untuk DLD bisa kita lihat penurunan ini membuat DLD saat ini kembali mengetes support di EMA 150 di harga 208. Sebelumnya sempat kembali mengetes garis EMA 150, masih bisa rebound, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk menembus garis EMA 50, DLD gagal break dan saat ini melemah kembali. Dan secara tren pun memang saat ini terlihat DLD sudah trennya melemah. Walaupun saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150, tapi secara tren saat ini DLD sudah tidak bergerak tren. Jadi bisa kita lihat sebelumnya juga bagus, setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, DLD bergerak sangat tren, mencoba untuk naik di atas 270 ternyata gagal break, dan setelah menembus garis EMA 50, pergerakannya terus melemah. Setiap kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, DLD selalu gagal break dan terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini juga terlihat masih ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk DLD masih terus ada distribusi pada penurunan hari ini, dan candle hari ini juga lumayan solid. Jadi saya lihat DLD masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 200. Dan jika kita lihat sebelumnya juga DLD sempat turun di bawah garis EMA 150 dan menyentuh support psikologis ini. Pada saat mengetes 200, DLD masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi apabila teman-teman ingin coba beli saham DLD, paling bagus menurut saya coba tunggu di sekitar support psikologis ini. Apabila DLD 1 minggu ke depan mengetes harga 200 masih bisa bertahan dan rebound, masih bisa coba spekulatif buy dan swing trade dengan target jangka pendek di harga 210 sampai target lebih jauh di garis EMA 50 di sekitar 220. Jadi ingat, walaupun bisa bertahan dan rebound dari support psikologis ini, cara tren saat ini DLD sudah mulai bergerak sideways. Dan apabila terlihat masih terus ada distribusi, malah ada potensi untuk mulai bergerak tren. Jadi apabila kita entry pun harus lebih disiplin dan pertimbangkan untuk swing trade. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham TBLA yang hari ini bisa kita lihat naik 1% lebih ke harga 845. Tapi candle hari ini menurut saya tidak bagus karena bisa kita lihat hari ini sempat naik menyentuh harga 880 atau target analisa di video sebelumnya. Setelah menyentuh target harga ini bisa kita lihat TBLA mulai kembali bergerak turun sehingga terbentuk shadow ke atas yang sangat panjang. Dan apabila kita lihat saham uptrend terbentuk candle seperti ini, harus hati-hati, ada potensi untuk berbalik arah. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah dan ternyata saat menyentuh harga 880 mulai melemah, teman-teman belum take profit, harus pantau terus saham TBLA. Apabila 1 minggu ke depan kembali melemah di bawah harga 850, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren ada potensi kembali turun menuju zona di sekitar 800 sampai 850. Dan jika kita lihat di broker summary, kenaikan 1% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing memang masih terus akumulasi saham TBLA. Jadi secara tren TBLA memang saat ini masih bergerak uptrend. 2 hari ke depan masih ada potensi kembali naik mengetes 880, tapi ingat apabila ternyata masih gagal naik menembus 880 dan malah turun di bawah 850, maka secara pergerakan ada potensi untuk mulai melemah. Jadi ada potensi apabila gagal bertahan di 850, TBLA berpotensi lanjut turun menuju zona support ini sampai garis EMA 50 di harga 780. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry, sebaiknya jangan paksakan untuk beli di harga atas karena saat ini candle tidak oke dan sudah dekat dengan resisten di sekitar 880. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa
klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.